Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Jamaah kajian Karina dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah, semua panitia yang kami hormati. Mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di episode yang kesekian ini kita bisa kembali berikhtiar dalam keistiqomahan kita dalam bertolabul ilmi, tidak lain dalam rangka kita mencari ilmu-ilmu, dalam rangka kemudian keseharian kita baik dalam ibadah kita maupun muamalah kita sesuai dengan yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah contohkan. Mudah-mudahan kajian ini bisa terus istiqomah dan jamaahnya bisa semakin banyak, baik itu yang offline datang langsung ke Masjid Al-Arqam maupun mengikuti lewat media Zoom atau live YouTube. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, panutan kita semuanya, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, orang-orang salih. Mudah-mudahan kita di dalam hati kita selalu kita azamkan untuk terus mencontoh dan meneladani baik itu ibadah maupun akhlak Rasulullah, karena dengan itu insya Allah menjadi wasilah kita, menjadi sebab kita nanti kita akan mendapatkan pertolongan, lebih-lebih ketika kita berada di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah dan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah semuanya, kajian Karina yang dirahmati Allah, tema kajian pada hari ini tentang akhlak, ya, tentang akhlak dengan subtema tadi sudah disampaikan tentang keseharian atau pergaulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya menurut saya pribadi tema ini ketika subtemanya tentang bagaimana keseharian dan juga pergaulan Rasulullah ini bagi saya pribadi teramat berat untuk menyampaikan karena satu banyak sekali sehingga nanti izin yang akan kita sampaikan mungkin hanya beberapa karena kalau kita sampaikan pergaulan Rasulullah itu sangat. Karena pergaulan kan keseharian kan kita menceritakan 24 jam. Jadi itu menjadi landasan kita untuk mencontoh dan meladani. Nanti izin kami hanya beberapa saja, mungkin bisa disambung di lain waktu. Kita akan kaji bersama bagaimana keseharian Rasulullah. Kalau kita berbicara bagaimana Rasulullah dalam kesehariannya, baik itu pagi, siang, sore, malam, maka kita akan terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana Rasulullah dalam beribadah dan bagaimana ketika Rasulullah bermuamalah. Jadi kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagaimana Rasulullah itu berhablum minallah, baik sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, dan juga seorang hamba, kemudian
bagaimana Rasulullah ini berhablum minanas, yang tentunya menjadi pedoman kita semuanya dalam kita bermasyarakat, dalam kita bertetangga, dalam kita menjalin persahabatan, atau dalam kita hidup berumah tangga. Jemaah semuanya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang diambil dari Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha. Jadi di sini Ibnu Umar itu kan anaknya Umar, ya. Sering kita jumpai dalam beberapa redaksi hadis ini, di situ disebutkan Ibnu siapa nggih? Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kenapa kemudian itu disebutkan anak dari ayahnya disebutkan? Apa yang bisa kita ambil dari nama ini dulu? Apa yang bisa kita ambil? Ibnu Abbas berarti kan anaknya Abbas. Artinya ketika ada seorang anak, dia memiliki keunggulan dalam hal pendidikan agama, memahami Al-Quran, tafsir Al-Quran, memahami hadis, memahami ilmu-ilmu fikih, kemudian dia bisa menyebarkan ilmunya. Di situ dia disebutkan nama ayahnya. Apa artinya? Maka ketika ada seorang anak yang berhasil di ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan, ada peran orang tua di dalamnya. Ada peran ayahnya di situ, ada peran ibunya. Sekalipun ada gurunya tersendiri, tetapi tetap peran orang tua yang paling dominan karena yang mengarahkan adalah orang tuanya. Maka jamaah semuanya jika ingin meniru para sahabat, ketika anaknya, putra-putrinya mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu fikih dan sebagainya, kemudian putra-putri panjenengan itu nantinya bisa mengamalkan, lebih-lebih mengajarkan ilmu yang sudah didapat, maka secara otomatis kedua orang tuanya akan ikut diangkat derajatnya oleh Allah. Itu mengapa tadi di awal di muqaddimah kita sampaikan salah satu ayat, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat. Yang pertama orang yang beriman pasti, karena janji Allah adalah kepada orang beriman, janjinya baik itu di dunia terlebih di akhirat. Yang kedua, orang-orang siapapun dia yang mau menuntut ilmu, lebih-lebih di sini adalah ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu yang akan membawa keselamatan kepada kita. Maka ketika ada seorang anak, kita jangan menerjemahkan anak itu masih sekolah ya. Kita pun di sini kan sebagai seorang anak. Berapapun usia kita kan sebagai seorang anak. Usia 60 juga dia sebagai seorang anak. Ketika ada seorang anak kemudian dia mampu mempelajari dan dia dengan ilmu itu dia mengamalkan dan lebih-lebih mengajarkan. Bukankah ketika mengajarkan sesuatu ilmu dan yang diajarkan mengamalkan dia ikut mendapatkan pahala? Bukankah Rasul pernah berpesan man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilihi. Ibu-ibu ini sebagai madrasatul ula untuk anak-anaknya, sebagai seorang pengajar, seorang pemberi ilmu pertama bagi anak-anaknya. Ketika panjenengan mengajarkan bismillah kepada anaknya, maka ketika anaknya tertancap kemanapun dan apapun yang kita lakukan, selama itu adalah perbuatan baik, lafalkan bismillah. Sang anak kemudian mengucapkan lafal-lafal tersebut, maka si ibu secara otomatis setiap apa yang diajarkan, diamalkan, ikut mengalir pahala. Itu kenapa ketika ada hadis kemudian disebutkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas di usia yang ke-13 tahun sudah hafal sekitar 2000 hadis. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi di usia yang ke-9 tahun selalu mengikuti Nabi, bahkan sebagai seorang orang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Maka pantas ketika ada seorang anak yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Seorang anak belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kita semuanya sudah paham bahwa seorang anak yang belajar menghafalkan Al-Quran, maka kelak
di situ ada ulama menyebutkan hafal Al-Quran yang dimaksud 30 juz full satu Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan ayat-ayat yang dihafal oleh anak. Itu nanti kelak anak akan memuliakan dan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Nah, kita kembali kepada redaksi hadis yang kami akan sebutkan bahwa Ibnu Umar mendapatkan hadis ini dari Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau menyampaikan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakkatal muadzinu minal adzan. Idza sakkatal muadzinu minal adzan lis-sholati subhi fasalla rak'ataini khafifataini. Kita akan bahas keseharian Rasulullah dalam hal peribadatan dulu. Diawali dari pagi hari. Di sini hadis di sini mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sakkatal muadzin minal adzan, apabila telah selesai seorang muadzin ini dari adzannya, lis sholatis subhi dari adzan subuh, apa yang Rasulullah lakukan? Fasalla rak'ataini khafifataini. Maka kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Di sini redaksinya 2 rakaat khafifataini, 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat sebelum kita subuh berjamaah, tapi setelah azan. Kita kenal dengan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ya. Jamaah semuanya sudah terbiasa melakukan sholat sunnah tersebut. Ada mungkin yang ketika sudah terbiasa membiasakan diri, ini yang dianjurkan. Kenapa? Karena nanti kita akan berbicara tentang di samping sholat wajib, ada sholat yang harus kita utamakan, sholat-sholat sunnah yang harus kita utamakan. Di antaranya ini, 2 rakaat sebelum subuh. Raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Ketika kita bisa melaksanakan mendirikan sholat sunnah 2 rakaat atau yang biasa kita kenal dengan sholat fajar, itu pahalanya lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan semua isinya. Bayangkan jamaah semuanya, kita bekerja sampai usia hari ini, berapa harta yang kita kumpulkan. Kita kadang melihat orang lain, melihat bos kita, melihat saudara kita kadang sering bandingkan. Kita baca majalah Forbes orang-orang terkaya di dunia yang mempunyai kekayaan bertriliun-triliun. Yang ingin apapun mereka bisa, mampu. Dan tidak hanya 1, 2, bahkan sekarang kita dipertontonkan oleh budaya-budaya yang mereka menganggap budaya sultan, yang mereka memperlihatkan kepada semuanya tentang kemewahan harta yang mereka miliki. Secara umum dan secara manusiawi wajar kalau kita menginginkan itu. Tetapi kata Allah dan Rasulullah ajarkan di sini, raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia yang tadi kita sebutkan dan semua isinya. Lebih baik ibu-ibu semuanya. Kita kadang-kadang di hati kita ingin ini, ingin itu yang sifatnya duniawiyah. Mudah-mudahan itu bukan dalam rangka kita ingin lebih baik secara duniawiyah, tetapi dalam rangka mungkin ketika seorang kepala rumah tangga ingin memuliakan, menyamankan anggota keluarganya, bukan semata-mata ingin lebih baik dari si fulan, ingin lebih baik, lebih tinggi derajatnya, tetapi mudah-mudahan ikhtiar kita, ikhtiar jamaah semuanya itu semata-mata dalam rangka kita memakmurkan, menyamankan, menyejahterakan semua anggota keluarga. Dan kalau kita berbicara masalah dunia tidak akan selesai. Kemudian kata Rasul di sini, "Hei
manusia, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan silau dengan dunia. Kita dianjurkan mencari dunia, tapi wal akhiratu khairul laka minal ula. Kita harus tetap ingat, dan nanti kita akan bahas bagaimana kemudian peran seorang wanita, peran seorang istri dalam mendorong dan menjaga suaminya, kepala rumah tangga, dalam berikhtiar mencari ma'isyah. Ini ada peran. Disinilah peran Nasyiatul Aisyah, peran Aisyah, dan peran kelompok-kelompok wanita dalam mendukung dan menjaga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini Raq'ataini khafifataini. Kenapa di situ kemudian Rasul menyebutkan kita nanti akan sejajar atau kita singgung di Quran surat Al-Baqarah. Bisa jamaah lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Quran surat Al-Baqarah ayat 238, di mana di situ menganjurkan kepada kita untuk menjaga sholat kita. Bagaimana kita memanage waktu-waktu sholat kita. Allah berfirman dalam Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala sholawati was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat 238. Di situ diawali dengan kalimat perintah hafidhu, peliharalah, jagalah. Ya. Dari kata hafadha yuhafidhu, tapi di sini kalimat perintahnya bukan ihfad. Ihfad juga kalimat perintah menjaga, tapi di sini hafidhu, di atas itu untuk menjaga, memelihara. Ketika kita bekerja, yang bekerja ikut orang misalnya, ada bosnya. Tentu bos ini atau perusahaan memiliki aturan tentunya yang untuk mengatur kedisiplinan para karyawannya, para pegawainya. Dimulai dari waktu kedatangan, memulai pekerjaan sampai selesainya. Di situ ada batas. Maka ketika biasanya mungkin kita katakan mulai bekerja jam 7 pagi. Jam 7.00 mulai, maka di situ untuk memonitor para pegawainya, perusahaan biasanya menggunakan sistem presensi, bisa ada yang manual, ada yang fingerprint dan sebagainya. Maka yang akan dilakukan seorang pegawai, apakah dia akan datang jam 7 atau sebelum jam 7 para jamaah? Tentunya sebelum jam 7 dia akan datang, dan tergantung di mana atau jarak dia dengan tempat dia bekerja. Kalau di situ jam 7 harus sudah datang, berarti pegawai tersebut, karyawan tersebut tentu akan memanage berapa waktu yang harus ia butuhkan untuk sampai di tempat dia bekerja. Harapannya jangan sampai melebihi jam 7. Itu dalam rangka dia menjaga aturan yang dimainkan oleh atasannya. Sama halnya ketika perintah Al-Baqarah 238, ketika ada kalimat hafidhu, jagalah waktu sholat kalian, jamaah semuanya jaga, maka analoginya seperti itu. Ini menjadi evaluasi bagi diri pribadi saya dan juga para jamaah. Mari sebelum saya lanjutkan, saya berwasiat kepada diri saya ketika kita berusaha membaca buku, kita baca buku, kita ikut kajian dengan siapapun, ustadznya, kiainya. Begitu ilmu datang, ilmu kita terima, jangan pernah ilmu itu kita gunakan untuk melihat potret kehidupan orang lain. Tapi lihatlah potret kehidupan kita sendiri. Karena seringkali, karena saking lihainya setan dalam memainkan pikiran kita, ketika kita dapat contoh ya, misal ada kajian tentang dermawan. Kita harus dermawan. Lawan katanya kan bakhil, pelit. Kalau pelit nanti begini-begini. Kita kadang-kadang, oh iya, kayak si itu tuh pelit. Artinya ilmu kita dapat untuk
menjadi kaca pembesar bagi orang lain. Itu yang tidak boleh. Seharusnya ketika kita dapat ilmu, itu menjadi kaca pembesar atau teropong untuk kehidupan kita sendiri. Itu untuk mengingatkan saja. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Maka sama seperti pekerja tadi, yang jangan sampai jam 7 itu baru berangkat. Kan nggak mungkin, oh jam 7 baru berangkat, pasti terlambat. Sama, harusnya, idealnya yang mungkin kita masih dalam tahap latihan nih. Kita menyadari kekurangan kita, apalagi kita masih merasa sangat membutuhkan dunia dalam kehidupan kita. Harusnya lebih tepat mana nih Bu? Dengar atau berkumandang azan kemudian kita bergegas, atau kita sudah siap ketika azan berkumandang? Kira-kira ketika kita analogikan dengan tadi, perusahaan tadi, lebih tepat yang mana? Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, zuhur. Kemudian kita baru ke tempat wudhu dan sebagainya. Atau ketika berkumandang azan, kita sudah siap. Mana yang lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua tentunya. Maka kita evaluasi diri kita. Walaupun tidak salah juga ketika adzan memang tanda waktu masuk sholat. Tetapi ketika kita mempelajari tadi temanya bagaimana kita kalau ingin lebih dekat dengan Rasulullah, kita ingin lebih dekat dengan apa yang Rasulullah laksanakan, maka ketika kita jangan kemudian kalau dengar adzan kemudian ada orang bergegas kemudian salah ini, enggak ya, jangan pernah kita memvonis sesuatu karena kita sudah punya ilmu. Tetapi tidak masalah karena mungkin dia baru mampu seperti itu. Kita berhusnudzon saja. Kemudian ada juga yang memang dia bergegasnya kalau sudah qomat dia baru berlari. Ya, karena masing-masing individu berbeda, kita tidak punya hak untuk menilai. Nah, untuk mendekati Rasulullah, maka yang paling tepat adalah kita bersiap-siap terlebih dahulu, sehingga ketika tadi disebutkan idza sakkatal muadzinu minal adzan, jika selesai seorang muadzin dari adzannya, kita itu sudah ada di posisi siap sholat. Ya. Siap sholat ini ada ulama mengatakan kita sudah ada di masjid, kemudian kita sholat qobliyah. Ada ulama berpendapat sholat sunnah yang paling baik dilakukan di rumah. Tetapi tidak harus kita terjemahkan semuanya seperti itu. Ada rumah yang dengan musola atau masjidnya dekat. Maka ketika dia sholat sunnah di rumah, begitu salam, berdoa antara bainal adzan wal iqamah, kita tahu itu adalah salah satu waktu yang mustajabah, waktu yang Allah kabulkan. Kemudian dia jalan, waktunya masih cukup. Tapi ada rumah yang kalau harus sholat di rumah, kemudian dia menuju ke masjid, nanti keburu qomat enggak? Atau ketinggalan jamaah. Maka kita juga harus menerjemahkan itu, tidak boleh saklek. Maka ada juga ulama yang mengatakan harus sudah di masjid manakala adzan selesai. Jadi monggo bisa diterjemahkan. Artinya kita tidak boleh, pokoknya saya selalu diwelingi sama guru bahwa ketika kita belum punya ilmu atau sekalipun kita punya ilmu, tidak boleh kita menilai. Karena itu bukan hak kita menilai. Tugas kita adalah melaksanakan perintah. Yang menilai biar malaikat raqib dan atid. Kita lanjut. Apa sih keuntungannya para jamaah semuanya ketika kita bisa menjaga, memelihara waktu-waktu sholat kita? Kalau di situ disebutkan sholatil wusta itu adalah sholat pertengahan. Sholat pertengahan yang dimaksud adalah subuh dan juga asar. Kenapa subuh? Kenapa di sini juga hadisnya disebutkan subuh? Ya, karena subuh itu ya memang sesuatu di antara sholat wajib yang berat untuk dilaksanakan, terutama ketika harus dilaksanakan berjamaah di masjid. Karena realitanya dengan panjenengan sami mboten nggih nek tengen kula subuh sama maghrib tasih kathah maghrib. Nggih, nek tengen jenengan pilih mboten nggih. Mboten benten nggih.
Tetapi mudah-mudahan hari semakin hari semakin sekarang sudah mulai perubahan ke arah baik, bahwa subuhnya baik itu orang tua maupun anak-anak muda sudah mulai banyak. Nah, apa keuntungan yang akan kita dapat ketika kita bisa mencontoh Rasulullah dalam hal menjaga waktu sholat? Yang pertama adalah kita berpotensi menjadi seorang hamba yang dicintai Allah. Ketika siapapun mukmin yang menjaga waktu sholatnya, maka dia berpotensi dicintai Allah. Yang kedua, yang akan kita dapat ketika kita menjaga sholat adalah ada potensi kita diampuni dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa setiap hari kita tidak luput dari dosa. Nggih, jamaah semuanya nggih. Bahwa kita menyadari bahwa setiap hari kita nabung dosa, entah itu lewat pikiran kita, entah itu lewat lisan kita yang mungkin nggak sengaja, niatnya kita guyon, ternyata sahabat kita hatinya lagi tidak pas, dia malah perasaan. Kemudian mungkin kita bagaimana kita berprasangka terhadap orang lain, itu belum dari panca indera yang lain. Maka ketika kita mampu menjaga sholat kita, maka ada potensi dosa-dosa kita ini diampuni. Dari mana kita bisa lihat itu? Kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31. Quran surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah di Quran surat Ali Imran yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai orang yang beriman, wahai kalian yang mengaku punya iman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Karena cinta itu butuh pembuktian. Ketika lisan mengatakan kalimat cinta, maka objek akan menagih bukti dari ucapan tersebut. Maka Allah pun ingin menagih buktinya dengan apa? Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah, ikuti Rasulullah. Mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, mengikuti cara Rasulullah sholat. Puasanya mengikuti cara Rasulullah puasa. Muamalahnya, bermasyarakatnya, bersosialnya mengikuti cara Rasulullah. Itu bukti dari kita mencintai Allah. Makanya kalau kita ingat bahwa sabda Nabi di salah satu akhir ketika beliau mau akhir tugas sebagai seorang Rasul, kan beliau menyampaikan bahwa taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara yang jika engkau berpegang teguh dengan dua perkara ini tidak akan mungkin tersesat. Apa dua perkara itu? Kitabullah atau Al-Quran, dan sunnatu Rasulullah atau yang sedang kita kaji, sedang kita pelajari bagaimana kita meneladani baik itu akhlak, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Maka itu bukti kita mencintai Allah. Hari ini kita berkajian, kita menuntut ilmu, kita bagaimana mendalami sedikit demi sedikit apa yang Rasul ajarkan dalam rangka kita membuktikan kepada Allah, nih loh ya Allah, aku benar-benar cinta engkau ya Allah. Buktinya ketika yang lain holiday-holidaynan, selfie-selfienan, story-nya di tempat-tempat wisata, kita masih luangkan ke tempat kajian untuk menambah ilmu, baru setelah itu holiday ya. Nah, nanti ibu-ibu setelah kajian bisa sampaikan ke ayahnya, holiday Pak, it's my dream. Lagi viral ya kalimat it's my dream. Terusannya apa, Bu? Ini biasanya memang sekarang lagi dibahas nih, okay?
Ada potensi kita dicintai Allah, ada potensi kita diampuni dosa-dosanya. Tadi fattabi'uni yuhibbukumullah, ketika semua hamba meniru, meneladani akhlak Rasulullah dan sebagainya, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah berikan cintanya, ini semua urusan selesai. Yuhibbukumullah, ketika Allah sudah jatuh cinta dengan hambanya, selesai. Bukankah setiap kita punya urusan kita selalu memohon ridhonya? Bukankah ketika kita punya hajat itu kita memohon ridhonya? Panjenengan gada hajat. Semakin dekat hajat itu, putra napa wayah, anak atau cucu mau disekolahkan, masuk SD, masuk SMP, mau masuk di pesantren. Bukankah panjenengan berdoa, ya Allah, berikan ridhomu ya Allah. Ya, kalau Allah itu udah jatuh cinta, selesai. Jenengan nggak perlu minta ridho, Allah udah cinta. Kalau udah cinta, semua yang kita lakukan Allah itu ridho. Karena yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang Allah perintahkan dan sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Kita terhindar dari perkara-perkara bid'ah dan segala peribadatan dan juga muamalah hablum minanasnya kita lakukan tidak melanggar norma-norma agama dan norma-norma sosial, norma negara dan sebagainya. Maka Allah akan jatuh cinta kepada kita. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, yang kita dapat ketika kita menjaga sholat, ketika kita mengikuti perintahnya Rasulullah. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kita semua punya dosa. Konsep dosa diampuni kan harusnya minta diampuni dulu, baru dikasih. Ya kan? Kita kuliah, sekolah dan sebagainya, kemudian diajarkan ketika kita ingin ada kegiatan dan sebagainya, kita buat proposal agar kita diturunkan dana seperti itu. Maka tidak mungkin dana turun tanpa kita mengajukan proposal, kan seperti itu. Negara juga sama, silahkan di sini memang ada alokasi anggarannya untuk kegiatan, silahkan. Maka kemudian rumusnya kita buat proposal, kita buat permohonan, kita sampaikan presentasi, maka setelah disampaikan percaya, oh iya saya berikan. Kan seperti itu. Maka tidak mungkin tanpa ada proposal kemudian langsung ngerti-ngerti dikasih nih. PDNA ngerti-ngerti langsung dikasih sama pemerintah Wonosobo, Pemda ngerti-ngerti langsung dikasih. Nih kasih 200 juta untuk kegiatan tanpa kita memberikan proposal, kan nggak mungkin. Bahkan proposal sudah dikasih berkali-kali juga kadang tidak turun, kan seperti itu. Ampunan Allah juga seperti itu. Harusnya kan kita minta dulu. Cara paling sederhana adalah kita diajarkan beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa perintah Rasulullah kita beristighfar dalam satu hari? Ada yang 70, ada yang 100, ada yang 50. Berapa lagi? Ayo kita buka di angka berapa? Kalau redaksi hadisnya itu Rasulullah dalam satu hari yang beliau orang yang maksum, yang beliau sudah dijamin surganya, tetapi Rasul tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar dalam satu hari. Di sini kalimatnya tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti lebih. Di dalam agama Islam seringkali kita melihat perintah itu ada angka yang disebutkan. Ada yang memang angka itu memang diterjemahkan harus seperti itu. Misal wudhu kan disunahkan 3 kali, maka 3 kali. Tapi ada angka disebutkan di Al-Quran atau di hadis, tapi artinya itu bukan semata-mata itu. Contohnya, barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu bagaikan satu butir biji yang ditanamkan, maka kemudian menumbuhkan satu batang, yang satu batang itu menumbuhkan 7, yang kemudian setiap batangnya ada 100. Itu kan semua angka di situ, dari 1 kemudian 7 kemudian 100, 1 berbalas 700. Di situ tidak serta-merta artinya 700, tetapi begitu banyak yang Allah balas, begitu banyak yang Allah
kasih kepada yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sama, istighfar juga sama. Kalimat 70 tidak kurang dari 70 maka bisa diterjemahkan itu banyak. Kenapa banyak? Karena agar kita terampuni karena tidak sadar mata ini, tidak sadar lisan ini, tidak sadar telinga, pikiran, hati, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka sering-seringlah beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah pagi, petang, atau setiap saat. Tuh, nah kembali kepada apa yang kita dapat tadi, ada potensi dicintai, yang kedua ada potensi diampuni. Kalau tadi rumusnya harus minta ampun dulu baru diampuni, tapi ketika kita taat kepada Allah, ketika kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, itu tanpa kita beristighfar, ada potensi kita diampuni dosa-dosanya tanpa kita mengajukan proposal kayak tadi kita contohkan. Ada dua kesempatan yang tanpa kita istighfar itu kita punya dosa diampuni. Satu ini, kita taat dengan setaat-taatnya, ada potensi tanpa istighfar kita diampuni. Yang kedua, ketika panjenengan kita semuanya sabar. Ketika kita semuanya sabar atas ketetapan Allah, yang menurut pandangan manusia dan kacamata kita, ini ketetapan nggak enak menurut kita. Inginnya setelah nikah kan langsung diberikan keturunan. Tapi Allah ingin beda, ketetapannya lain, harus nunggu 2, 3, 5 tahun. Kemudian yang bersangkutan sabar akan ketetapan Allah tanpa kemudian sedikit pun lisannya mengeluh, tanpa dia beristighfar dosanya diampuni. Jadi ada dua potensi, tanpa istighfar dosa diampuni. Nah, meneladani akhlak Rasulullah, mengikuti sampai sedekat mungkin dengan Rasulullah, dan salah satunya bagaimana kita menjaga sholat, itu juga ada potensi kita wa yaghfir lakum dzunubakum. Tadi Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah, ikuti aku apa yang Allah sampaikan lewat Rasulnya. Maka yuhibbukum Allah akan jatuh cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bayangke Bu, sudah dikasih cintanya Allah, kemudian kita diampuni dosanya, lantas apa yang kita mau lagi kalau dua itu sudah kita dapat? Ajeng nyuwun napa malih? Nek kalih niku pun angsal. Bukankah setiap kita rukuk, setiap kita sujud, kemudian kita infak dan segala ikhtiar dalam rangka kita menggapai cintanya Allah? Iya kan? Kalau kita belajar atau melihat bagaimana seorang hamba ingin mendapatkan cintanya Allah, itu kan yang paling keren ketika kita baca salah satu ratu sufi, Robi'ah al-Adawiyah. Pernah kita baca bagaimana Robi'ah al-Adawiyah itu bagaimana ketika dia berdoa itu dia nggak ngarepin surga. Itu adalah bagaimana ketika dia yang dia inginkan itu cintanya Allah. Wahai ya Rabb, jika ibadahku, Robi'ah al-Adawiyah itu dalam doanya ya, setelah rukuk dan sujudnya dia berdoa, ya Allah, jika sujudku, jika sholatku, jika rukukku, puasaku, penghambaan diriku itu semata-mata untuk mencapai surgamu, ya Allah, tutup surgamu sekarang. Ya Allah, jika aku taat kepadamu, jika aku meninggalkan semua yang engkau larang, semata-mata karena aku takut masuk neraka, ya Allah, buka nerakanya, masukkan aku ke neraka yang paling hebat. Tapi aku sujud ya Allah, tapi aku rukuk ya Allah, aku sholat, aku puasa, dan semua penghambaanku bukan karena surgamu dan bukan karena takutku terhadap nerakamu, tapi aku ingin cintamu. Maka Robi'ah al-Adawiyah sampai dikagumi semua ulama. Bahkan banyak di antara ulama-ulama yang ingin kemudian memperistri, tapi Robi'ah al-Adawiyah khawatir ketika dia bersanding akan mengurangi cintanya dia pada Allah. Ini yang nggak kita pelajari, karena dia dalam kehidupannya Robi'ah al-Adawiyah ini nggak menikah. Dia full menghambakan. Bahkan ada
semacam joke, semacam guyonan. Rabi'ah al-Adawiyah ini sampai membuat malaikat ketika seorang meninggal dunia, kemudian dimakamkan, akan ditanya oleh malaikat siapa? Mungkar Nangkir. Bahkan ketika kita baca buku ini, malaikat Mungkar Nangkir sampai nggak bisa ngejawab jawabannya Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika malaikat Mungkar Nakir mengatakan seperti yang kita kenal, kita belajar bahwa nanti ketika semua dikubur akan ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka Rabi'ah al-Adawiyah jawab, pantaskah engkau menanyakan kepadaku siapa Tuhanku yang seumur hidupku aku pasrahkan semua usiaku, semua nafas dan jiwa ragaku untuk Tuhanku. Maka pantaskah engkau hari ini datang menanya siapa Tuhanku? Kemudian, tetapi itu kan hanya bagaimana ketika Allah mencintai hambanya itu selesai semua urusan. Maka apa yang kita apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita tentang doa-doa setiap aktivitas kita, guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru ngaji kan mengajarkan kepada putra-putri kita setiap aktivitas ada doanya. Dan doa itu salah satu fungsinya adalah mendapatkan ridhonya Allah. Kata Allah ridho, Allah cinta. Nah, kajian ini dalam rangka kita mempelajari akhlaknya Rasulullah, dalam rangka kita mempelajari bagaimana pergaulan Rasulullah, arahnya ke sana. Kemudian potensi yang ketiga ketika kita menjaga sholat kita, meneladani Rasulullah dan akhlaknya, potensi yang ketiga adalah dikabulkanlah permohonan-permohonan kita. Jamaah semuanya, ketika seorang bermunajat, apa yang melatar belakangi dia berdoa? Kita semuanya ketika berdoa kepada Allah, apa yang melatar belakangi kita berdoa? Ada dua biasanya. Kalau enggak karena kita punya keinginan, atau yang kedua ketika kita ditimpa musibah. Maka kita kemudian memanjatkan, bermunajat. Ketika kita punya keinginan, ya Allah kabulkan, ya Allah permudah caranya, permudah jalannya, lancarkan ya Allah. Ada yang kita inginkan. Atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang enggak kita inginkan sesuai kacamata kita, karena boleh jadi yang kita rasakan menurut Allah baik. Bukankah dalam Quran surat Al-Baqarah, kalau tidak salah 217, di situ Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu kan mengajarkan kepada kita jangan sok tahu. Seakan-akan Allah itu ngomong sama kita, kamu itu jangan sok tahu. Kenapa? Asa an takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu benci wahai hambaku. Apa yang kita benci? Ketidakberhasilan kan kita benci. Kegagalan kan kita benci. Ketidaksehatan kita enggak menginginkannya. Dan segala sesuatu yang kita alami yang menurut kacamata kita ini pahit. Kacamata kita. Tapi kata Allah, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, tapi boleh jadi itu semua yang kamu sebutkan bagus untuk kamu. Karena dengan itu engkau khusyuk beribadah kepadaku. Karena dengan itu engkau rutin untuk masuk ke masjid-masjidku. Dan dalam sujudmu engkau betul-betul menghamba kepadaku dengan penuh penghambaan. Maka itu baik untukmu, kata Allah mungkin kayak gitu. Sebaliknya di ayat berikutnya, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi sesuatu baik menurut kamu. Masih lanjutannya itu Allah kata, sesuatu menurutmu baik. Kamu dikasih paras yang cantik, kamu dikasih paras yang tampan, fisik yang sempurna. Kamu menjadi orang yang populer, dikenal di mana-mana. Kan semua yang menyenangkan. Dikasih penghasilan harta yang mudah, yang bergelimang, yang enggak perlu kita susah payah, kita bisa menikmati. Punya keturunannya banyak dan baik-baik. Punya penghasilan, enggak harus mengeluarkan tenaga, tetapi banyak yang kita dapat. Menurutmu, wahai hambaku itu baik, tapi boleh jadi itu buruk. Kenapa? Kau lupa bersyukur kepadaku. Kau jadi sedikit
munajatnya kepadaku karena kamu merasa sudah cukup. Ulama mengatakan cobaan itu ketika datangnya itu pahit. Tapi cobaan yang paling hebat itu adalah kenikmatan. Karena enggak ketika seseorang diuji dengan musibah, ini hampir kebanyakan kalau mereka sudah punya ilmunya lolos. Sabar, sabar, banyak yang kasih nasihat. Ketika kita sakit, saudara kita, teman kita kan tele. Di samping mendoakan kan, sabar ya mas, mbak, sabar ya mbak, ini ujian. Insya Allah kita doakan. Banyak yang mendoakan, banyak yang support kita. Ketika kita gagal, teman-teman kita datang. Kegagalan bukan akhir, yuk semangat. Maka kita lolos dari ujian itu. Tapi ketika kita diberikan ujian berupa kenikmatan, jarang yang datang kepada kita mengingatkan. Selamat ya, sekarang penghasilan ada sekian. Ingat, ini adalah jebakan. Jangan, kan jarang ada saudara kita datangnya, selamat, kapan makan-makan? Kapan jalan-jalan? Kemudian dimakan-makan dan jalan-jalan ada potensi kita lalai. Ada potensi kita tidak bersyukur. Ada potensi kita merasa lebih hebat dari orang lain. Ada potensi kita merasa lebih unggul, lebih tinggi derajatnya. Lebih mengkhawatirkan sebetulnya. Maka ini kan sindiran halus Allah kepada kita. Jadi tadi potensi dicintai Allah, potensi dimaafkan dosa-dosanya, kemudian potensi kita dikabulkan permohonannya. Ketika kita melihat Quran, masih Quran surat Al-Baqarah, kita banyak mengkaji surat Al-Baqarah ya. Ayat 186. Bukankah kita ketika kita berdoa, kita kan kadang-kadang mungkin kalau sesama manusia itu Jok ketemu, niku kadang-kadang kita malu. Kenapa? Kita banyak banget mintanya. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Coba ibu, mbak, saudaraku semuanya punya saudara. Ya, entah itu saudara dekat atau family dekat atau family jauh, masih sak mbah atau masih sak bani gitu ya. Namanya keluarga kan kalau lagi ada sesuatu yang dirasa sulit kan minta pertolongannya kepada siapa lagi kalau bukan kepada saudara. Minta bantuan. Om, please om, bantu om. Ini lagi sulit banget nih om. Oke, dikasih. Bulan depan datang lagi. Setiap bulan datang, setiap minggu datang. Setiap hari datang. Kira-kira jenengan ini semakin suka atau semakin sebel? Kan sebel toh. Jaluk bumbune toh lek entek iki brambange ngono. Nggih mundhut wae, malah kita persilahkan. Nek samben sore jengjangan ngoten niku pripun, Bu? Poyo ora kober ning pasar to, Dek, ngoten niku dan sebagainya. Tapi kalau Allah itu semakin sering kita ngeyel, dalam tanda kutip ya, semakin kita itu merengek-rengek meminta-minta, Allah itu semakin gembira. Beda sama kita. Maka di Al-Baqarah 186 ketika Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika ada seorang hamba bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Kita kalau di WA teman kita yang setiap hari, setiap saat kalau WA itu butuh bantuan, kan WA-ne dereng diwaca wis batin iki arep njaluk tolong apa maning. Ngono kan? Terus kita jawab, ngapura nyong ora nang omah. Padahal nang omah. Ngapura nyong anak acara. Itu kan kita. Tapi kalau Allah, jika ada yang tanya tentang aku, butuh sama aku, maka jawab, Rasulullah kan menjawab, fa inni qarib, aku tuh dekat. Bukankah itu bahasa yang sangat jero, bahasa yang dalam. Nek arep butuh, nyong pol siape. Coba Anda, panjenengan semua butuh sesuatu, ada saudara ngomong, butuh apa-apa, mengumahku wae. Apa-apa ana. Butuh bumbu ana. Butuh duit, ngerekot. Umpamane. Pasti kita suka banget sama saudara ini. Apapun yang kita butuhkan, dia bilang,
Apa? Ambil semuanya. Seperti sahabat Ansor ketika datang kaum Muhajirin. Kamu nggak punya rumah, saya punya rumah 2, ambil 1. Kamu nggak punya toko, saya punya toko 2, ambil. Kamu nggak punya kuda, saya punya kuda 2, ambil. Bahkan kamu istrimu ditinggal, saya punya istri 2, ambil. Sahabat Ansor tuh serius Bu kayak gitu. Nah kalau jenengan tuh punya saudara kayak gitu kan cepol seneng ya. Tapi kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Nggak punya gamis bagus, saya punya gamis bagus, ambil, nggak mungkin. Jenengan punya gamis 2, 2 itu idola banget. Wah itu pakainya aja di momen-momen paling spesial, masa mau dikasih. Padahal nih Bu, melaksanakan perintah agama itu susah-susah gampang. Pas gampang ya yang tanpa modal mungkin ya datang ke masjid kan gampang. Tapi ketika kita merasa itu upaya kita, kan perintah menginfakkan harta bukankah yang paling baik itu infak adalah infak dari harta yang paling baik? Bayangkan Bu, hartane jenengan sing paling disenengi nek kudu diparingake. Nek mboten gadah iman, niku kan kita akan bilang lucu sekali. Siapa yang cari, siapa yang berkeringat, siapa yang minta, kan kayak gitu. Tetapi ketika iman sudah berbicara lain, ya. Kita lanjut. Kalau tadi tentang peribadatan, ini tinggal sebentar lagi, nggih. Tinggal sebentar lagi kita sedikit tentang bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah dalam berhubungan dengan sesama manusia. Kalau tadi lebih kepada bagaimana kita menghamba kepada Allah, bagaimana kita menjadi seorang yang beribadah dengan baik. Nah, sekarang sedikit saja karena memang waktunya mepet, mohon maaf. Yang pertama, Rasul itu adalah pribadi yang sangat pemaaf jamaah semuanya. Yang harus kita contoh dan kita teladani dari akhlaknya Rasulullah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bukankah diturunkannya aku, diperintahkannya aku sebagai seorang nabi dan rasul liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka semua akhlak Rasulullah harus kita contoh dan kita teladani, minimal mendekati. Nek kan persis kan abot, tapi minimal kita sedikit demi sedikit mengarah ke sana. Ada ikhtiar mengarah ke sana walaupun kita ngaku dan sadar bahwa masih berat melaksanakan itu, tapi ada upaya ke sana. Yang pertama adalah beliau adalah pribadi yang sangat pemaaf. Bukankah kita itu dituntut setiap hari untuk memaafkan? Paling dekat yang harus kita maafkan, yang paling sering kita jumpai, siapa lagi kalau bukan pasangan hidup kita, siapa lagi kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi kalau bukan orang tua kita, siapa lagi kalau bukan saudara-saudara kita, yang paling sering kita temui kan berpotensi paling sering punya salah. Suami panjenengan, anak-anak panjenengan kan paling punya potensi salah sama kita. Anak misal nggak nurut, diperintah, jawabnya agak ngegas sedikit. Kan jenengan teng riki. Astagfirullah, Nduk, maafkan. Begitu juga dengan orang tua, begitu dengan saudara, teman, tetangga yang sering menyakiti perasaan kita. Bukankah akhlaknya Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran adalah wal kadhiminal ghaidha? Di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaid, apa ciri dari orang yang beriman? Mampu menahan marah. Wal kadhiminal ghaid. Kita tuh harusnya bengok loh Bu. Tuh loh, ketika kita melihat meme, it's my dream. Itu kan harusnya kan penuh dengan emosi. Ketika Anda panjenengan semuanya ada di, jangan jangan contohin itu. Maksudnya ketika Anda harusnya marah, harusnya ngomongnya itu dengan nada yang sangat tinggi, bahkan mungkin nunjuk-nunjuk, tetapi kita memilih untuk diam. Kita memilih untuk memaafkan. Setelah wal kadhiminal ghaid, kemudian dilanjutkan wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang-orang yang salah kepada kita, memaafkan orang-orang yang zalim kepada kita. Coba Bu, sedikit demi sedikit ya. Kita praktekkan nih. Di rumah kita, entah itu anak, entah itu suami,
Kan kita hafal karakter mereka, kebiasaan mereka yang membuat kita jengkel. Misal, samben paku wonten cantelane kelambine garwane, wonten cantelan nglumpruk nang kene, mangsane dipadosi bakbu. Bahkan ada meme, istri adalah Google-nya suami. Bu, kunci di mana? Ibu golet. Bu, jaket teng pundi? Kan Google-nya ya. Google-nya seorang suami itu kan istri. Jadi Anda jadilah Google yang baik. Walaupun mulane kowe lho Pak, jaket kita ngriki lho Pak, kuncinya ini Pak dan sebagainya. Bahkan saya punya saudara saya itu kan ada yang daerah ngapak, daerah Purwokerto ke sana kan ngapak. Kalau menurut kita kasar. Bu, cara ngendewek nggih. Bu, sandal sepatunya nang ndi ngono kan yo. Bahasa sana mungkin terbiasa, tapi saya pas dengar itu, amazing. Kenapa? Goleti ki nganggo meripat Pak, orang nganggo cang. Nonton terusan. Kan bapak-bapak kan seringnya kalau mencari pakai mulut ya. Bapak-bapaknya diam. Mong sepatunya ndi Bu? Nah, bagi ibu-ibu kalau nyari itu pakai mata. Kemudian praktek kan harapanin jenengan, wong jenengan rumangsa sek nggosoi. Kok ya dikongkon-kongkon, rumangsa sekakin jangan, Pak ayo orang jangan gitu Pak. Mripate iki lho Pak ngeten niku kan. Lah kan Anda sudah paham toh kebiasaan suami atau anak yang ngejengkelin. Mulai nanti coba hal-hal itu diikhlasake, dimaafkan, maka akan hadir ketenangan jiwa. Bukankah ketika kita pertama kali menikah, kita mendatangkan semua saudara, kita datangkan semua tetangga, kita datangkan teman untuk mendoakan kita agar sakinah. Sakinah bukankah itu ketenangan? Bagaimana kita tenang ketika adanya kengomelan, ngomel demi ngomel. Walaupun itu memang dimanapun terjadi, nggak ngomel nggak asik gitu ya. Iya, memang itu yang membuat. Tapi nanti kalau bapak-bapaknya jauh misal nggih, pas bekerja kan ada bapak-bapak nih, saya punya teman, pulangnya itu 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali karena tuntutan pekerjaan. Kemudian ketika dia nge-WA istrinya, aku kangen sama omelanmu mah. Nah, ternyata omelannya dikangenin. Kan jadikan sesuatu, kan bukannya itu dimaafkan kan. Suami juga senep, wingi ke kajian kejarene istri yang baik adalah yang taat sama suami. Kenapa istriku ngomel-ngomel terus? Kan suami itu ngomongnya kayak gitu. Si ibu-ibu juga, ya Allah, laki yang paling baik adalah yang paling pengertian terhadap keluarganya. Kenapa dia selalu memerintahkan aku, ya Allah? Sini ngangloh, kan buatan kepedok, nggih. Karena itu tadi saya sampaikan, jangan kajian itu ketika dapat kajian untuk menjadi kaca pembesar untuk orang lain. Wangsul sekeng memiliki, kajiannya mau ngerti ora dalam rangka pengen ngandani, kan harusnya kita aja. Jadilah kemudian saya misal dengan bapak-bapak, kenapa ngomel? Mungkin kita belum menjadi suami yang baik, belum seperhatian Rasulullah dengan istri-istrinya. Rasulullah itu kan paling perhatian. Bukankah sebaik-baik seseorang itu yang paling baik dengan keluarganya, dan akulah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Rasul kan ngomong gitu. Artinya saya sebagai seorang suami dan para suami, ibu sebagai seorang istri, kalau mau menjadi seorang paling baik, jadilah orang paling baik kepada keluarganya. Kenapa ada pengomelan? Pasti karena ada penyebabnya. Itu. Pemaaf. Yang kedua, Rasul itu orang yang paling sering mendoakan orang lain. Mendoakan, ini terakhir saja karena sudah jam 10.20. Selain pemaaf, Rasul adalah orang yang paling sering mendoakan orang lain, bahkan sebelum mendoakan dirinya. Kemarin saya dapat ilmu dari teman saya, ilmu sangat sederhana, namanya ilmu 10 detik. Saya dapat dari teman saya. Apa itu ilmu 10 detik? Jadikan 10 detik pertama dalam aktivitas kita itu untuk mendoakan orang lain. Ketika kita pagi hari mau beraktivitas, mau berangkat kerja, mau berangkat ngantor, atau mau mulai resik-resik rumah, kita buka rumah, kita lihat ada orang lewat.
bakul lagi mulai lewat, kita doakan ya Allah, lancarkan rizkinya, lariskan dagangannya. Kita pakai motor atau pakai angkot, lihat ada anak mau berangkat sekolah, ya Allah, lancarkan dia menuntut ilmu, mudahkan dia mencari ilmu, jadikan dia anak yang berprestasi dan sebagainya. Lihat ada buruh panggul, kuli bangunan, kuli pasar, lagi ya Allah, sehatkan fisiknya, lancarkan pekerjaannya, didoakan. Ilmu 10 detik, ternyata dari teman saya yang saya belajar, ketika kita mampu mempraktekkan untuk mendoakan saudara kita atau siapapun yang dia kenal atau enggak kenal kita doakan, ternyata hati kita itu tentrem. Kenapa hati kita tentrem? Ternyata konsep doa, jamaah semuanya, seperti yang Rasul ajarkan, konsep doa ketika kita mudah, rutin, bahkan terbiasa mendoakan orang lain, apa kata malaikat? Ketika kita berdoa, ya Allah, kita padahal punya hajat. Kita punya hajat, tapi kita lebih mendoakan orang lain dulu. Ya Allah, saya punya teman, ya Allah. Teman saya mau nikah, ya Allah. Dia sudah ta'aruf, tapi dia belum yakin apakah calonnya itu orang baik. Ya Allah, jadikan calonnya itu adalah orang yang tepat, yang mampu membimbing. Ya Allah, teman saya mau punya usaha, ya Allah, lancarkan rezekinya dan sebagainya. Ya Allah, saya punya teman saya sakit, ya Allah, maka sembuhkan penyakitnya, yang enggak datang lagi penyakitnya, sembuhkan. Maka apa kata malaikat ketika mendengar doanya? Kemudian malaikat langsung naik ke atas menghadap Allah, kemudian sebut nama kita, kemudian di depan Allah malaikat mengatakan, amin wa iyyahu. Ya Allah, amini doanya dan doa yang sama untuk dia. Padahal kita nggak ngedoa untuk orang lain, tapi yang ngedoakan kita malaikat. Bukankah kita itu dianjurkan kalau kita punya hajat, kita doa, kita minta doa orang-orang soleh, kan ada perintahnya memang. Kita tahu guru kita, kiai kita, yang lebih solih dari kita, logikanya lebih sering beribadah sama Allah, lebih sering zikirnya, maka ada kemungkinan menurut kita doa dia lebih dikabulkan dari kita. Karena kita nyadar kita masih banyak dosa. Maka Pak Yai, nyuwun tulung nggih Pak Yai, kula ajeng nyantreke anak kula mbok nyuwun donga ben anake kula betah teng pondok. Kan kita minta doa. Kalau mungkin kita hidup di zamannya para sahabat dan para nabi, mungkin kita akan bersilaturahmi ke dalamnya nabi, kita akan minta didoakan. Semakin yang kita mintai doa itu semakin dekat dengan Allah, ada potensi doa itu akan lebih dikabulkan. Mungkin yang enggak baik dan yang kurang benar, saya takut kalau ngomong salah ya, tapi jauh dari kebenaran ketika kita meminta dan yang kita minta betul orang solih, tetapi sudah meninggal. Kan dia sendiri sudah tidak bisa berdoa untuk dirinya. Jadi tidak ada anjuran kalau meminta kepada orang solih yang dia masih hidup boleh. Tapi ketika orang solih yang kita mintakan doa itu sudah meninggal pun sedo, ini nggak boleh. Nggih. Kalau boleh, nanti akan banyak kebid'ahan dan kesyirikan di makom-makomnya para nabi dan para rasul. Kalau itu diperbolehkan. Nah, kalau minta doa pada orang yang masih hidup soleh aja kita percaya doanya akan mudah dikabulkan, bagaimana kalau yang mendoakan kita itu malaikat, ibu-ibu semuanya? Malaikat itu di antara makhluknya Allah itu ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda mati dan sebagainya, itu semuanya makhluk Allah. Di antara semua makhluk Allah mana yang paling taat? Bukankah malaikat adalah makhluk yang paling taat? Karena diciptakan malaikat tidak ada pembangkangan selain hanya ketaatan. Dan yang mendoakan kita malaikat, kita dikabul mboten. Ketika kita, ya Allah, saudara saya punya sakit, sembuhkan ya Allah. Malaikat, amin wa iyyahu. Ada yang mengatakan amin wa iyyakum. Amin dan kabulkan juga ya Allah. Sing mengajukan doanya malaikat. Maka Allah siap. Maka bisa jadi kita jarang sakit.
lantaran kita sering berdoa tentang kesehatan teman kita. Kita jauh dari mudorot karena kita sering mendoakan kemaslahatan untuk saudara kita tanpa kita kabari saudara kita. Jenengan jo mboten usah. Mbak, nembe wis tak dongake pas tahajud ya, Mbak. Aku dolan denganmu, Mbak. No. Enggak usah, nggih. Didoakan tanpa kemudian kita memberitahu. Itu lebih tulus, lebih ikhlas, dan insya Allah lebih hati kita lebih plong. Ketika kita hidupnya, Rasulullah itu mengajarkan bahwa hidup itu untuk orang lain. Bukan kitanya nggak penting, tapi melatih diri kita agar kita itu dijauhkan dari hati yang sempit. Semakin kita memikirkan diri, semakin sempit. Semakin kita memikirkan banyak orang, semakin lapang. Begitu. Insya Allah kajian ini cukup sampai di sini. Tadi saya sudah izin tidak bisa sedetail sesuai dengan temanya, yaitu kesehariannya Rasulullah. Jadi saya hanya sedikit tentang menjaga sholat, sedikit tentang bagaimana kita cara bermunajat, sedikit cara kita bagaimana bermuamalah, agar kita bisa dicintai, diampuni dosanya, dikabulkan permohonannya. Itu saja para jamaah semuanya, jamaah Karina yang dimuliakan Allah, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, mohon juga jika ada ilmu yang saya sampaikan ada yang tidak pas karena keterbatasan ilmu kami, mohon dimaafkan dan saya meminta ampun kepada Allah dengan astaghfirullahaladzim. Itu saja, sekali lagi termasuk jamaah dimanapun berada juga mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang istiqomah dalam kebaikan dan semakin bisa berupaya lebih dekat sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Itu saja, nasrun minallah wa fathun qarib. Terakhir, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya Allah jaga dan menjadi keturunan-keturunan yang Allah dan Rasul ridho. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fastabiqul khairat albirru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.